Mungkin dia juga nggak apa ya, belum memahami juga medan jalan di sini. Jadinya jatuh terbentur terus meninggal di tempat di situ. Tak hanya tragedi tragis yang pernah menimpa salah satu pengendara sepeda, seakan tak main-main akan keangkeran tempat ini, beragam sosok astral juga kerap terlihat. Bahkan terkadang menjadi salah satu alasan yang belum dapat dipastikan kebenarannya tentang fenomena orang hilang dan tersesat di area ini yang tak berpenghuni kala malam tiba. Orang ini tiba-tiba nggak ada, Pak. Kita cari, sama-sama kita cari. Ternyata orang itu ada di atas pohon. Jadi dia hilangnya tuh di atas pos itu, tiba-tiba dia udah keluar di sana di Keramat Watu, ketemu di sana. Udah malam juga. Aura mistis yang menyelubungi area yang berfungsi sebagai salah satu menara provider ternama tak lepas dari sosok astral yang kerap menyerupai seorang lelaki yang kerap disebut leluhur dan juga mampu menjelma menjadi ular yang diyakini masyarakat setempat. Jadi dia itu kalau dia turun itu berbentuk ular, badannya manusia, depannya gitu, belakangnya ular gitu. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak cerita mistis dan fenomena orang hilang yang ada di area ini? Oke, jadi kali ini penelusurannya agak beda karena kita akan penelusuran ditemani oleh teman penelusuran malam hari ini. Dan emang aku udah janjian untuk ketemu langsung di lokasi. Tapi kenapa berbeda lagi? Karena memang medannya untuk menuju ke tempat penelusuran malam hari ini pun menurut aku cukup ekstrim. Dan menurut Kananda nih gimana nih dari perjalanannya aja? Kalau mulai di bawah itu sih saya kayak hawanya itu apa ya, banyak sekali makhluk gaib yang identik dengan hal-hal negatif juga di bawah itu Mas ya. Oh iya. Ya, dan saya melihat kayak ada suatu pintu yang dimana pintu itu bisa saya katakan soal pintu gerbang goib. Oh, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja Mas ya, jalannya sambil jalan, pelan-pelan, pelan-pelan aja sambil jalan. Ada lemparan Kak Dika. Agak kanannya Mas ya. Oke. Pelan-pelan aja. Kenapa itu Den? Mau ngecek di atas ada apa, itu lemparannya tuh berasal dari apa tuh, mau dicek. Siapa kamu? Diam. Kapan aja komunikasi baik-baik dulu aja Kananda. Ini kita masih perjalanan soalnya. Diam. Tadi Kananda. Kenapa sih Kananda itu? Jadi bunyi mobil yang di atas itu, Hah? pas saya cek tiba-tiba ada sosok kayak bentuknya itu kayak monyet. Cuma gede sekali Fasya, gede sekali, berbulu lebat sekali, dan dia mempunyai gigi yang sangat-sangat tajam sekali. Dan tiba-tiba dia kayak menghantam saya, dan itu sosoknya di sini. Kananda jangan disamperin dulu, hati-hati Kananda. Ini kita masih perjalanan soalnya. Maksud kamu apa? Ingin melukai saya? Maksud kamu apa? Hah? Ya, saya manusia. Saya ingin coba untuk menaik dan mengungkap yang ada di sini. Hah? Kenapa? Apa katanya Kananda? Jadi sosok ini tidak suka kedatangan kita, Fas ya. Dan dia mengetahui bahwa kedatangan kita itu bukan untuk main atau wisata, melainkan ingin mengungkap sesuatu yang ada di gunung ini. Fas. Iya. Oh. Dia tidak suka, makanya pada saat
pas saya menanyakan di bawah itu, hawa saya mendapatkan segi hal yang Negatif ya Negatif. katakan Anda. Oke, terus kenapa dia nyerang Kananda, bahkan kayak tujuan dia ke mobil kita tuh apa Kananda? jadi gini, Mas ya. Dia apa maksudnya? Maksud dia, kalau saya celaka, saya menimpa musibah, Hah? kita kan batal untuk naik. Oh, tidak jadi untuk ke atas dan mengungkap fakta di tempat Betul ini. Saya izin untuk naik. Dengan kamu saya pindahkan. Diam. Yuk kita sambil. Kita lanjutin perjalanan. Oke, kita turun dulu aja yuk Kananda. Aduh. Keraguan akan melanjutkan penelusuran pun muncul terkait apa yang dialami di awal, soalnya memang benar adanya sosok hitam yang kerap mengganggu di sepanjang jalan menuju lokasi yang kami tuju. Yang sering terjadi di bawah jalan raya gitu, gangguan yang hitam, orang tinggi hitam gitu. Tin aja. Aman nih berarti ya? Aman. Tapi aku mau request nih, aku mau make sure, yakinin coba Kak Dika make sure dulu gimana caranya. Yang penting nanti pas kita sampai di atas di lokasi itu nggak terjadi apa-apa. Iya. Sampai kita selesai penelusuran ya. Harusnya nggak terjadi apa-apa Ya. ya, karena gini, memang agak mengerikan sih tempat ini tuh kalau jam 5 aja udah nggak ada orang Betul. gitu loh. Jadi memang kosong gitu loh. Apalagi ini gunung loh, kita nggak bisa sembarangan main-main loh. Ya udah nggak apa. Yang penting kita coba ke sana. Kita ingin mengungkap sesuatu di atas. Yaudah Bang, nanti sebelum kita lanjut perjalanan kita cek dulu ini dulu deh, takutnya ada luka, takutnya ada apa. Ya make sure dulu deh. Namun demi menguak apa yang terjadi, penelusuran pun tetap kami lanjutkan dengan memperketat keselamatan tim.